diantaranya. Dan jangan khawatir, saya sudah koordinasi. Ruang tempat pertemuan teman-teman adalah di gedung admisi yang paling depan, yang paling barat, yang masuk pintu gerbang langsung belok ke kanan, ya, jauh dari tempat-tempat layanan, ya. Dan insya Allah di NTB kan sejauh ini dari beberapa puluh yang di rumah sakit umum ada 2 orang saja yang diisolasi. Jadi gini teman-teman, levelnya itu bukan ketika seseorang itu diisolasi terus kemudian dia sudah dipastikan positif, tidak. Masih diproses, masih diperiksa dia punya cairan yang kemudian dijadikan contoh sampel untuk diperiksa. Jadi pertama itu ketika kita menuju suatu lokasi yang atasnya di situ ada wabah, terus kemudian kita ada gejala ISPA, itu masih dalam status orang dalam pemantauan, ya, coba dicek ya, orang dalam pemantauan. Nah, ketika kemudian rasanya gejala itu menunjukkan hal-hal yang memang sudah menuju itu, baru namanya suspek. Nah, suspek itu juga belum tentu positif. Nanti suspek itu swabnya diperiksa di laboratorium, sementara di laboratoriumnya Kemenkes, ya. Barulah kemudian kalau dia negatif ya negatif. Dan banyak yang sudah disebut suspek tapi kemudian negatif, ya. Mudah-mudahan seperti itu. Ini memang beritanya sangat heboh ini, tetapi jangan membuat kita panik. Dan kita tetap harus waspada. Tadi saya juga sudah kumpulkan teman-teman, kalau kemudian pelajar-pelajar SD, SMP, SMA itu, mohon maaf, saya bahasnya bukan diliburkan, tapi mereka belajar dari rumah. Bahasanya kalau diliburkan itu bahasa yang menurut saya agak rawan, karena kalau libur itu yang terjadi di Italia. Di Italia itu konsepnya disebut libur, sehingga beberapa orang tua ngajak anak-anaknya liburan, piknik, tamasya, pergi ke tempat keramaian, ya pokoknya cari hiburan. Nah, ternyata di situ dia terkontaminasi, proses masuk ke sekolah masing-masing itulah, sehingga Italia kan menjadi negara Eropa yang paling banyak penderitanya, nomor 2. Tetapi kita, mohon maaf, juga tiba-tiba muncul dengan death rate yang kemudian nomor 2 lagi kita, ya. Dari waktu kemarin ketika meninggal 5 orang itu, penderita kita 96 orang. Sekarang sudah 117. Untuk Cina misalkan dari puluhan ribu penderita, meninggalnya 3 ribuan, ya. Tapi kita dari hanya 96, 5 yang. Jadi angka statistik death rate-nya kita akhirnya nomor 2. Mudah-mudahan tidak berlanjut, dan pastikan anak-anak teman-teman yang sudah punya anak dah dirumahkan. Saya saja, anak saya rumahkan, pokoknya tidak boleh kemana-mana. Seperti itu. Untuk memutus yang 14 hari. Percuma 14 hari, tentu seminggu kemudian kita jalan-jalan, 14 harinya dia masuk, ya udah. Ya, makanya beberapa negara ambil kebijakan lockdown. Ya. Pemerintah kita belum memang. Banyak yang mengusulkan untuk segera ambil. Mungkin pertimbangan-pertimbangan banyak, ya, terkait dengan ekonomi dan segala. Ya, kita tunggu. Insya Allah ini kegiatan kita terus berlanjut, tapi teman-teman juga pastikan untuk menjaga kesehatan masing-masing, dan sudah ada penegasan dari Ibu Wagub untuk, mohon maaf, sementara ini tidak bersalaman jabat tangan dan salam pipi, ya, cukup pakai, ya, salamnya biasanya dulu orang Sunda salamnya rumah sakit jiwa, ya. Jadi tetap kita, ya, guyup, tetap kita akrab meskipun tidak salam jabat tangan, salam pipi. Termasuk kalau misalnya ada yang bersin-bersin, ya pastikan kayak gini, ya. Tidak mungkin lah kemudian mukanya untuk kita asap. Buka tutup pintu pakai handle, mudah-mudahan tidak pakai tangan, pakai siku. Kan siku tidak mungkin ada ngusap-ngusap muka pakai siku, tidak bisa, ya. Termasuk sudah ada kebijakan di beberapa OPD tidak, untuk sementara absensinya pakai absensi manual, tidak pakai fingerprint, ya. Nah, tetapi jangan nanti absensi manual terus pakai pulpen satu pulpen kena juga, ya. Nah, saya juga tadi sudah perintahkan CS untuk menggulung karpet di musola, ya, seperti itu diantaranya. Dan memang cairan-cairan untuk hand sanitizer, desinfektan lagi mahal-mahalnya. Kemarin saya cari hari Sabtu itu 5 orang staf saya kerahkan keliling Mataram, semua habis. Proses pulang sore baru ditelepon sama Kimia Farma, ada yang 1 botol itu hand sanitizer 130.000. Antis
ya yang biasa kita taruh di itu yang dulu 12.000 15.000 ya, sekarang udah 60.000. Nah, saya komunikasi sama teman di Labkesda untuk membantu membuatkan, karena saya lihat kalau dibuatkan sana tentunya juga standar, insya Allah lebih murah. Dan ini juga saya sedang hubungin Labkesda untuk mencari cairan disinfektan. Nah, ketika ini seperti ini biasanya muncullah inovasi-inovasi ya, bagaimana membuat disinfektan. Ada yang pakai Baiklin katanya, terus bagaimana membuat hand sanitizer juga ada beberapa. Ya, ya, bagus itu. Tapi saya kemarin, waalaikumsalam. Kemarin saya menghubungi sana Pak Solikin, ternyata dihubungin ke salam corona. Yang membuatnya, jadi menghubungi dealernya. Ya, jadi memang lagi kosong. Tapi yang efektif itu sebelum cuci tangan yang di air mengalir pakai sabun. Nah, silahkan di toilet sudah kami siapkan juga seperti itu. Ya, jadi pastikan keamanan diri masing-masing untuk kemudian bisa kita hindar. Betul-betul ini Indonesia disebut perang corona. Bahkan hati-hati teman-teman ya kalau membaca di media sosial, kadangkala kesannya ilmiah padahal itu dibumbu-bumbui untuk menebar ketakutan. Jadi kita selain perang sama corona juga perang terhadap berita-berita hoax gitu, yang itu justru meluluhlantakkan spirit kita. Bahkan tadi pagi saya baca informasinya nanti memuncak di bulan puasa corona ini dengan sebutan bahwa akan ada dari hitung-hitungan yang mereka buat dengan nampak sangat ilmiah, itu untuk seluruh dunia bisa korbannya sampai 50 juta, di Indonesia bisa sampai 1 juta yang meninggal dunia. Saya pikir aduh sayang sekali kalau berita-berita sini terus dikonsumsi, maka ketakutan itu akan. Sekali lagi, pulpennya jangan pulpen yang kemudian jalan ya, pulpen sendiri kalau tanda tangan sekarang ya. Percuma juga saya bilang manual tanda tangan terus ada pulpen ya. Bahkan ada kemarin dari spesialis paru menyebutkan jarak teraman itu 1 meter. Jadi kiri kanan 1 meter. Nah ini 60 cm ini kena nih. Tapi insya Allah kita tidak ada ya, jangan bilang belum ada. Kita tidak ada. Kita NTB tidak termasuk 8 provinsi yang sudah terkena. Kalaupun yang kemarin saya tadi sebut ada 2 diisolasi itu masih dalam proses pemeriksaan labnya, masih dalam kategori orang dalam pemantauan. Sekali lagi masih ODP orang dalam pemantauan ya. Saya pikir. Tidak abai tapi juga ya, jangan kelewatan. Ya, jangan lalai tapi juga jangan abai apalagi alay. Ya. Saya serahkan kepada Mas Cukup ya. Mas Cukup ini senior saya. Warna saya seperti ini juga banyak hasil diskusi dengan beliau sebagai senior. Dan beliau memang orang yang saya juluki sebagai pendekar sair berdarah. Jadi mempunyai